berani menghina ulama pribumi dengan sebutan corot-corot. Apakah itu tidak suatu kejahatan? Dia mengaku turun nabi, tapi mulutnya kotor, bak comberan. Apakah Anda masih membela dari kubu Robitoh Alapiyah? Hai Buya Yahya, pemikiranmu picik. Kata Anda, DNA sudah melanggar atau keluar dari aturan Islam. Ingat Buya Yahya, keilmuan terus berkembang, karena hanya itu yang bisa membuktikan bahwa asli dan tidaknya nasab Nabi. Apakah Anda setuju dengan membongkar makam Nabi Muhammad seperti yang dikatakan Bahar Sumit itu? What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semua makhluk yang ada di bumi selalu berbahagia. Amin. Yang bahwa Islam sangat jelas. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan, untuk mencari atau untuk mengetahui tentang bukan urusan nasab. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Buya Yahya, Cirebon. Itu dari segi Anda, penilaian Anda, dan baik untuk Anda, tapi bukan baik untuk saat ini. Semakin banyak orang yang bersuara, ini menunjukkan semakin bagus untuk masyarakat Indonesia, karena selalu saya katakan, saya optimis pada akhirnya banyak orang Indonesia yang bakal sadar terhadap peristiwa ini. Oke, kalau memang permintaanmu untuk kejahatan, apakah menurut Anda yang bertebaran Habib-Habib dari Robitoh Alawiyah itu, menurut Anda apakah benar? Sudah banyak yang tahu loh. Kalau Robitoh Alawiyah yang dari Yaman itu bentukan Belanda, umurnya masih muda, belum 95 tahun bentukannya. Dan lagi ingat, dia sudah memfitnah turunan Wali Songo, bahwasanya turun Wali Songo nggak ada. Kedua, dia berani menghina
ulama pribumi dengan sebutan corot-corot, apakah itu tidak suatu kejahatan? Dia mengaku turun nabi, tapi mulutnya kotor, bak comberan. Apakah Anda masih membela dari kubu Robitoh Alapiyah? Hai Buya Yahya, pemikiranmu picik. Kata Anda, DNA sudah melanggar atau keluar dari aturan Islam. Ingat Buya Yahya, keilmuan terus berkembang, karena hanya itu yang bisa membuktikan bahwa asli dan tidaknya nasab Nabi. Apakah Anda setuju dengan membongkar makam Nabi Muhammad seperti yang dikatakan Bahar Sumit itu? Ingat Buya Yahya, jangan merasa sok benar, sok pintar, sok ahli. Dulu saya suka dengan kelembutan Anda, pemikiran Anda. Tapi dalam hal ini saya menolak, bahkan saya bisa menilai Anda keliru dan salah terhadap fakta ini. Siapa yang sebetulnya benar dan siapa yang sebetulnya bersembunyi di atas nama kebenaran, padahal busuk. Ya, termasuk Buya Yahya. Ya, orang kan sudah sadar sekarang bahwa ketenaran seseorang, terkenal seorang, saya selalu katakan ini, tidak lantas menjadikan setiap apa yang diucapkannya sebagai legitimasi atas kebenaran. Enggak, orang sudah paham sekarang. Ketika Buya Yahya kemudian ngomong, kritik, maka mengatakan kurang ngajar. Kakek-kakek udah berbicara berani mengkritik, karena ya iya dong, harus dikritik dong, meskipun beliau ulama. Banyak jamaahnya, kenapa? Karena nggak jelas apa yang diucapkan oleh Buya Yahya. Anda setuju ulama pribumi selalu dihina, diinjak-injak, dan rakyat pribumi diperbudak oleh Habib-habib palsu? Sungguh pemikiran Anda terbalik. Saya tidak setuju dengan pemikiran Anda. Begitu saja pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semua makhluk yang ada di bumi selalu berbahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, semakin banyak orang yang bersuara, ini menunjukkan semakin bagus untuk masyarakat Indonesia. Karena selalu saya katakan, saya optimis pada akhirnya banyak orang Indonesia yang bakal sadar terhadap peristiwa ini, terhadap fakta ini, siapa yang sebetulnya benar dan siapa yang sebetulnya bersembunyi di atas nama kebenaran, padahal busuk. Ya, termasuk Buya Yahya. Ya, orang kan sudah sadar sekarang bahwa ketenaran seseorang, keterkenalan seseorang, saya selalu katakan ini, tidak lantas menjadikan
setiap apa yang diucapkannya sebagai legitimasi atas kebenaran. Enggak. Orang sudah paham sekarang. Ketika Buya Yahya kemudian ngomong, ngeritik, bahkan mengatakan kurang ajar, ini kakek-kakek udah berbicara, berani mengkritik. Karena ya iya dong, harus dikritik dong, meskipun beliau ulama, banyak jamaahnya. Kenapa? Karena nggak jelas apa yang diucapkan oleh Buya Yahya itu sangat akan gampang dipatahkan oleh logika sederhana, nggak usah logika jauh gitu loh. Dan kualitas Buya Yahya tidak seterkenal yang orang lain kira kan. Oh, kualitasnya seperti ini. Menanggapi persoalan ini dengan seperti itu, gitu loh. Selain tes DNA kan ada ilmunya, ada risetnya, ada penelitian kayak Haji Iman, nggak dibahas tuh dia. Dan sekali lagi, yang kayak gini tuh perlu untuk kita putar, untuk kita bagikan. Satu lagi, stigma mereka yang seolah menyeramkan, mengerikan, membentengi dirinya agar tidak boleh tembus kritik. Bahkan kalau ada orang yang mengkritik dirinya langsung didatangi, digeruduk, dipersekusi. Lu lantah kamu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.